96 FM Mercury, info aktual lagu hits. Selamat pagi sahabat Mercury. Di tengah pilihan-pilihan yang sudah ada di kepala kita masing-masing, ini tidak ada hubungannya ini. Tapi karena pertanyaan Nila tadi yang mengusik begitu ya. Besok kita pilkada, tapi hari ini kita nggak ngomongin pilkada. Kita ngomongin kembali bersama Bu Novi, ownernya Magnet Solusi Integra Consulting, dan juga Mbak Fani ya, generasi penerus ya, masa depannya MSC Consulting akan hadir untuk pagi hari ini. Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga yang lain juga sahabat Mercury dimanapun berada sehat. Amin. Besok libur soalnya. Besok libur. Sudah toh? Berapa yang dianu sudah ya? Ya, Fani apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Dan sahabat Mercury, silakan ya, kita bersama teman-teman MSC hari ini gayeng juga kita akan ngobrolin tentang transformasi organisasi di era pandemi. Ya, ini kalau saya kutip nggak terasa hampir setahun kita semua bertahan dengan pandemi dengan segala catatannya. Pastinya catatan negatif lebih banyak. Pada akhirnya wabah virus ini akan berlalu, namun saat pandemi selesai, situasi normal yang kita kenal mungkin tidak akan sama lagi. Para pakar ekonomi menduga perilaku konsumen kemungkinan akan berubah, ya, faktor-faktor yang memengaruhi bisnis juga akan berubah. Artinya, para pemilik usaha termasuk Anda yang mendengarkan program ini harus menyiapkan perubahan pada bisnis agar terus relevan dan mampu bertahan. Yang paling mencolok apa? Saya mulai dari junior dulu deh. Junior. Fani, apa Fan yang paling mencolok dari ketika nanti kita di era normal, bahkan ketika pandemi sudah berlalu? Oke. Baik, jadi sebenarnya kayak kita udah pernah juga sih ya bahas materi transformasi ini gitu ya. Tapi yang menjadi menarik adalah di sini ternyata kita melihat setelah kurang lebih hampir setahun ini ternyata sebenarnya banyak kok perusahaan yang masih bisa survive gitu ya. Betul. Walaupun banyak juga yang pada akhirnya harus collapse gitu ya. Tapi ternyata yang bertahan ini juga masih banyak gitu. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik Pak Aldi, karena bahkan di berbagai sektor gitu ya itu masih sudah cukup muncul peningkatan ekonomi ya kayak gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita siapkan bahwa ya kan katanya sekarang vaksin udah ada gitu, tapi kita kan nggak tahu ya nanti perkembangannya seperti apa. Artinya sebenarnya kita sudah mulai hidup berdampingan dengan pandemi ini gitu kan. Nah, berarti dengan adanya pandemi ini harus ada banyak hal yang harus kita ubah. Gitu, ada banyak hal yang harus diubah karena memang kebanyakan bisnis yang gagal itu adalah karena mereka gagal bertransform gitu di era pandemi seperti ini gitu. Nah, jadi ini spesial banget hari ini dibahas karena memang kita istilahnya kita ini sudah mulai ada harapan. Tapi harapan ini kan sebenarnya kita juga nggak tahu gitu ya. Kita juga nggak tahu ini bakalan jalannya seperti apa. Nah, makanya transformasi ini sangat penting. Transformasi ini ternyata tidak sesimpel perubahan, maksudnya tidak diartikan hanya sekedar kalau secara harfiah mungkin memang transformasi artinya berubah gitu ya. Tapi ternyata transformasi organisasi ini sebenarnya mencakup hal yang sangat luas gitu ya, hal yang sangat luas dan faktor-faktor yang mendukungnya juga banyak banget. Kayak gitu. Oke. Ya, menarik juga untuk kemudian sebagai pintu pembuka, sebagai entry barrier kita untuk pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol juga tentang ke Bu Novi nih, saya tanyakan soal Bu Novi pasti mengamati dan banyak berinteraksi ya, dibagi dua mungkin ya, ada yang BUMN, ada yang private gitu ya, ada yang swasta. Nah, soal kondisi pandemi ini bertahan pada yang diistilahkan oleh teman-teman MSC ini sebagai short term survival. Gimana Bu secara umum? Secara umum pengamatan saya perusahaan-perusahaan yang sekarang ini bertahan gitu ya. Jadi saya nggak ngomong yang ini ya, mereka bertahan itu karena satu mereka menjadi the best atau menjadi different kayak gitu. Nah, ketika menjadi the best, jadi pilihannya cuma itu ya? Iya, gitu ketika to be or not to be gitu ya. Jadi kalau kita mau sukses gitu ya, yang sukses itu artinya yang bisa melampaui situasi seperti ini. Ini adalah mereka yang itu tadi, mereka the best artinya ya mereka terbaik dalam banyak hal gitu ya, dalam banyak hal di bidangnya atau menjadi berbeda seperti itu. Nah, kalau saya amati sekarang nih kayak misalnya di BUMN gitu, kalau kita
dengar-dengar meskipun belum secara resminya bahwa BUMN yang 100 berapa hampir 150-an itu yang ada belum termasuk anak-anaknya itu nanti akan bersinergi menjadi hanya 10 BUMN gitu kan. Seperti itu. Jadi artinya istilahnya secara serius gitu ya Kementerian BUMN itu melihat situasi seperti ini bahwa kalau dulu nih misalnya ngurus perusahaan yang tadi saya katakan ada 100 berapa lebih tadi hampir 150-an itu mereka kan masing-masing punya istilahnya punya visi sendiri, punya misi sendiri dengan strategi yang masing-masing. Terus kemudian mereka bergerak dengan digerakkan oleh nilai-nilai mereka sendiri masing-masing kayak gitu kan. Sehingga kemudian akhirnya ini kan jadi nggak sinergi nih sesuai dengan harapannya negara ini gitu kan. Seperti itu sehingga kemudian ini disinergikan ke dalam bentuk-bentuk istilahnya holding BUMN yang sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti itu. Jadi artinya supaya kemudian kalau misalnya kita ngerubahnya tuh nggak sejumlah 150-an tadi merubahnya ya tadi itu cukup ke 10 gitu kan. Jadi arahannya lebih ke sana. Ketika kemudian kita mengatakan values atau nilai gitu kan, berarti juga kita nggak usah harus merubah 100 berapa tadi itu. Kita cukup menggerakkan itu tadi karena itu nanti akan terimplementasi sampai ke anak bahkan ke cucunya perusahaan. Seperti itu. Jadi saya lihat bahwa ini keseriusan pemerintah untuk ini tadi badan usaha milik negara yang kita harapkan bisa juga menjadi penggerak ekonomi itu juga sudah mulai ditata. Jadi kalau kita bicara soal barrier, soal penghalangnya itu berarti ya mau nggak mau suka nggak suka ya memang kondisi daya beli atau atau kondisi-kondisi yang memang seperti misalnya BUMN harus bersatu karena untuk efisiensi. Berarti kan memang untuk menekan kos itu ya. Salah satunya ke sana gitu ya. Salah satunya ke sana. Tetapi kalau tadi itu ya kalau misalnya tadi itu katakan misalnya nih saya ngatur perusahaan 100 dengan saya ngatur 10 gitu kan. Beda ya. Lebih mudah ngatur 10 kan. Yang ngatur 100 itu yang dikendalikan harus misalnya ke 100 kepala gitu ya. Ke 100 kepalanya leadernya gitu kan. Kalau ini udah di 10 gitu ya. Sudah dari 10 ini kemudian ini akan turun ke beberapa. Karena setahu saya dari satu holding itu bisa jadi ada beberapa ada 6 bisa sampai 10 perusahaan yang ada di sana seperti itu. Dan ini kan kemudian sehingga makin memudahkan sinergi kan gitu. Karena sebenarnya tantangan kita semua ini adalah mencari talent gitu ya. Talent itu artinya orang-orang yang berbakat yang kemudian bisa ini tadi kalau kita bicara badan usaha milik negara artinya kan bukan hanya orang yang individu tetapi orang-orang yang benar-benar memiliki karakter nilai yang diharapkan bersama seperti itu sehingga kemudian transfer talent satu dengan yang lain itu akan lebih mudah gitu kan. Selama ini yang terjadi kan talent misalnya di satu perusahaan A gitu ya udah cuman bergerak di sini dia mau ditransfer ke yang lainnya nggak bisa sementara yang lainnya mungkin perlu akselerasi perlu didorong lebih lagi seperti itu sehingga kemudian dia bisa menjadi agen perubahan di tempat yang baru seperti itu. Nah kurang lebih itu yang dari BUMN. Kalau yang dari swastanya sih saya ngelihat bahwa saya mungkin nggak terlalu ngamatin ya, tetapi yang survive sekarang adalah ya yang produk-produk yang benar-benar saat sekarang dibutuhkan gitu ya. Jadi mereka bergerak di industri-industri yang sesuai dengan sekarang, jadi kayak di medicalnya, atau consumer good ya, karena orang butuh makan terus gitu ya. Itu dan mereka yang bertahan yang lainnya. Itu ya tadi karena mereka melakukan sesuatu yang berbeda gitu, yang mungkin juga itu baru dilakukannya sekarang meskipun mereka mungkin sudah punya ancang-ancang atau persiapan-persiapan di sebelum-sebelumnya. Jadi begitu kena pandemi ini ternyata ini momennya untuk melakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau jujur dengan melihat peta begitu ya, katakanlah mungkin kita nggak tahu sampai sedalam-dalamnya, tapi kelihatan dari kondisi yang ada ini berapa persen sih yang tidak siap dengan kondisi pandemi ini, Bu Novi? Kalau mau di persentase, apakah lebih dari 90% sebenarnya orang semua kaget gitu, karena nggak nyangka ini bakal kayak begini.
Kira-kira gimana Bu? Ya 80-an lah. 80%, lumayan besar ya. Sebenarnya cukup besar, cukup besar dan karena itu kan juga yang terpukul juga cukup banyak. Iya, dan betul. Juga ketika ini menyerang menimpa kita semua gitu kan, benar-benar tiarap itu sampai 4-5 bulan kayak gitu kan, mereka itu benar-benar lagi nyari cara ini mesti gimana, berharap bahwa situasinya akan kembali dan pada akhirnya kita realize bahwa kita nggak bisa kembali ke cara yang lama gitu kan, kita nggak bisa kembali ke cara kerja yang lama. Nah, tantangannya itu sebenarnya ke sana, membuat istilahnya membuat mindset baru, menciptakan mindset baru bahwa ya udah kita tuh nggak bisa kerja dengan cara yang sebelumnya seperti itu. Ini yang saya alami juga di beberapa perusahaan yang karena situasi seperti sekarang, mereka pada akhirnya kemudian mereka sebenarnya sudah punya planning, tetapi banyak beberapa ini benar-benar menjadi momentum untuk mereka melakukan efisiensi. Saya katakan bukan hanya ke tenaga kerja ya, tentunya sudah di biaya-biaya yang lainnya dan yang termasuk agak lumayan besar sih biasanya kadang di tenaga kerja juga gitu kan. Nah, itu yang saya amati bahwa mereka ini di tenaga kerja benar-benar misalnya ini pabrik gula gitu ya. Mereka benar-benar mengevaluasi sebenarnya kebutuhan yang benar optimal. Kalau saya pas giling itu berapa sih gitu. Ternyata ini salah satu yang kami pernah lakukan studi dan benar-benar kita melakukan analisa beban kerja ke mereka bahwa ternyata yang dibutuhkan itu hanya 75% dari yang saat sekarang ada kayak gitu. Nah, itu kan buat mereka juga sesuatu yang untuk kemudian harus menata ulang 25% yang tadinya ada menjadi tidak ada, itu kan menjadi cukup luar biasa gitu. Cukup luar biasa artinya penolakannya, keberatan terhadap situasi seperti itu, bagaimana caranya. Nah, tapi kalau ini nggak diambil ya perusahaan ini nggak survive gitu. Dia akan tenggelam gitu ikut usahanya ini gitu. Berarti memang kita harus secara positif melihat bahwa pandemi ini ada di ranah yang positifnya, itu adalah blessing in disguise. Betul. Ya, kita harus merubah semuanya, harus menjadi lebih efisien, dipaksa untuk itu. Betul. Dan itu akhirnya membuat kita ini benar-benar, kalau menurut saya ya, kita ini benar-benar muter otak yang artinya mengeluarkan potensi maksimalnya kita gitu ya. Jadi kayak jeruk tuh di squeeze gitu loh, benar-benar gimana ya caranya seperti itu dengan keterbatasan yang ada, dengan kita nggak bisa ngelihat kira-kira masa depan maksudnya ini seperti apa, betul. Banyak sekali perubahan. Kita benar-benar nyari cara. Jadi kayak kemarin misalnya ada juga yang perusahaan otomotif di Jakarta dan kita melakukan analisis beban kerja, itu benar mereka sebenarnya sudah ada rencana untuk efisiensi karena memang model bisnisnya akan berubah seperti itu kan. Model bisnisnya akan berubah, mereka akan melakukan efisiensi. Nah, ternyata kena pandemi lebih cepat ya. Mereka ngelihat, loh ternyata orang yang WFH yang di kantor itu 25% tok, dan ternyata tetap tercapai tujuan-tujuan perusahaan. Itu dia. Pokoknya KPI-nya itu tetap tercapai kayak gitu kan. Nah, terus artinya berarti apa ini? Ada hal-hal yang nggak efisien. Akhirnya kami masuk ke sana, kami melakukan banyaklah cara dengan berbagai metode, ada wawancara, ada mereka ngisi kuesioner survei dengan data-data. Akhirnya ketahuan lah bahwa ternyata dari situ saya nggak ingat pasti ya jumlahnya berapa, tapi berkurang lagi jumlahnya dari yang ada itu. Ada itu. Sehingga kemudian akhirnya kita juga telaah nih, aktivitas apa sih yang ternyata terbanyak dari mereka gitu kan. Ternyata dari aktivitas misalnya ada planning, ada administration, ada koordinasi, ada reporting, ada eksekusi gitu ya. Ya, kalau eksekusi ini kan kita nggak bisa tolak nih. Memang di pekerjaannya seperti itu, dia butuh melakukan pekerjaan itu. Ternyata yang amazing adalah di pekerjaan yang dikoordinasi ini porsinya itu cukup gede, hampir sama dengan porsi eksekusi. Padahal cuma koordinasi loh gitu. Akhirnya kita ambil langkah, yang koordinasi ini nggak boleh sebanyak ini, harus dipangkas gitu kan, harus dipangkas. Kemudian yang administrasi juga begitu, pekerjaan-pekerjaan sifatnya administratif itu juga porsinya cukup masih besar gitu kan. Terus akhirnya yang administrasi dipikirkan harus pakai IT kayak gitu kan, terus nggak tahulah meringkas kertas kerjanya, ada short
shortcut sehingga kemudian prosesnya nggak perlu terlalu panjang kayak gitu. Terus kemudian juga proses reporting, gimana caranya reporting supaya cepat. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan sifatnya reporting ini juga harus dipangkas gitu. Dengan kita memangkas jenis aktivitas ini, akhirnya kita bisa mendapatkan bahwa jumlah tenaga kerjanya nggak perlu sebanyak itu. Nah, gitu. Ya, itu yang menarik ya. Ya, saya ingin menggarisbawahi apa yang Bu Novi bilang. Ini dalam situasi seperti sekarang ini kita harus memeras otak begitu ya. Berpikir lebih keras gitu ya. Saya mau ke Fani karena Fani juga harus memeras. Ini kalau enggak nanti dia foto-fotoan terus gitu. Kalau Bu Novi datang dia foto-fotoan terus. Ya Fani ya. Biar Bu Novi aja yang ngomong, saya foto-foto. Lah ya janganlah ya. Sekarang saya tanyain. Apa elemen kunci dari transformasi? Ayo jawab. Ya, Van, tadi kan ini jadi kayak cerdas cermat. Cerdas cermat. Siapa yang lebih cerdas, lebih cermat gitu. Enggak lah, ya harusnya senior yang lebih cerdas lah. Jangan main-main, kualat tuh. Enggak, tapi tadi Van melanjutkan Bu Novi, menarik. Bu Novi sudah membuka sudah membuka pintu masuknya dan sudah memotret begitu ya. Sudah dilakukan mapping kondisinya kayak gitu. Maka kita harus sampai pada kesimpulan bahwa transformasi adalah keniscayaan. Mau nggak mau, suka nggak suka harus. Nah, untuk sampai pada transformasi ini kita mesti tahu dulu dong kuncinya seperti apa. Nah, itu ya, baik. Nah, jadi mungkin sebelum sampai ke elemen kunci, jadi sebenarnya gini, sebenarnya ada 3 kesamaan dari seluruh perusahaan yang masih bisa survive sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah short term survival gitu istilahnya ya Pak Aldi. Jadi sebenarnya ada 3 prioritas yang sama yang mereka gunakan. Jadi yang pertama itu adalah health and safety gitu. Jadi kalau dulu perusahaan nggak perlu mikirin, maksudnya nggak perlu terlalu mikirin kesehatan karyawan gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Mereka sekarang dituntut bahwa people first gitu. Karena kan kadang banyak orang mikir ya udah pokoknya penting bisnisnya jalan gitu. Nggak bisa, karena ketika sekarang pandemi kayak gini, ketika people Anda ambruk gitu ya, ketika ada people yang dia kena positif gitu misalnya, otomatis bisnis Anda juga akan stop di situ. Jadi maka health and safety ini menjadi satu hal, menjadi prioritas. Nah, itu ada banyak cara Pak Aldi. Kayak sekarang kalau ada beberapa perusahaan yang saya tahu gitu ya, bahkan sampai ada salah satu Wings Group itu yang kalau misalnya karyawan itu tidak membawa hand sanitizer di saku gitu, itu bisa langsung kena ASP kayak gitu. Dan sekarang kayak misalnya gelas untuk minum udah nggak disediakan. Jadi mereka disediakannya kayak tumbler sendiri-sendiri gitu. Jadi itu pun juga mereka kalau mau merefill isi ulang harus disterilkan dulu sampai seperti itu. Terus juga bahkan setiap minggu gitu mereka harus mengisi kayak logbook. Jadi saya kemarin Sabtu Minggu saya kemana, jadi supaya ke track bahwa ini orang nih kemana aja setiap hari. Jadi kita bisa kalau misalnya ada apa-apa, ada yang virus penyebaran atau segala macam bisa cepat diatasi kayak gitu. Jadi mereka sekarang kerja ketemu sama siapa apa semua tuh bahkan didata gitu. Jadi sampai sebegitunya mereka memikirkan bagaimana supaya karyawan saya ini selamat. Karena kalau karyawan saya nggak selamat, ya bisnis saya juga anjlok gitu. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, sekarang orang kalau dulu mungkin prioritasnya adalah menghasilkan jasa, menghasilkan barang gitu ya. Sekarang mereka udah benar mikir ini gimana ya supply chain-nya, gimana saya mendeliver ini ke end usernya gitu. Contoh yang paling gampang kita lihat mungkin kalau dulu kita tahu bahwa namanya Pizza Hut gitu kan, itu restoran yang berkelas gitu ya. Kita kalau mau makan ke sana, ke di mall atau di restorannya. Sekarang Pizza Hut pun di pinggir jalan dia juga ada. Gitu. Dia jualan Pizza Hut, terus kayak pempek Farina gitu ya. Ada banyak, nggak cuma itu aja. Ada banyak yang mereka sekarang menyediakan di pinggir jalan karena mereka udah mulai menyadari bahwa wah, orang nih kayaknya masih takut nih kalau harus makan di luar. Kalau di pinggir jalan kan dia cuma transaksi bilang cepet terus pulang gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak kontak gitu. Nah, itu mereka mempertimbangkan sampai ke sana gitu. Kemudian yang ketiga itu tadi yang tadi disinggung banyak sama Bu Novi, yang penting adalah cash manajemennya gitu. Jadi artinya mereka sekarang benar harus dipaksa untuk berpikir mana sih pengeluaran saya yang urgent, mana yang enggak, mana yang bisa dikurangi, mana yang sekiranya walaupun itu tidak ada tapi perusahaan masih bisa berjalan. Nah, itu mereka sudah harus dituntut. Jadi 3 poin ini yang kalau saya lihat membantu banyak perusahaan untuk bisa survive di era pandemi ini. Jadi mereka fokus transformasinya ke situ dulu. 3 hal ini tadi. Jadi safety and health-nya, terus supply produknya, kemudian di cash flow-nya, cash manajemennya gitu. Nah, 3 hal ini kalau dipegang ya perusahaannya masih bisa
berjalan, masih bisa transform kayak gitu. Ya, oke. Nanti kemudian dari kunci-kunci yang sudah dibuka dan disampaikan oleh Fani, kita akan lihat bagaimana kemudian perusahaan harus melihat juga sumber daya manusianya seperti apa untuk bisa menjalankan kunci-kunci yang tadi sudah disampaikan. Tapi kita break dulu ya, Van. Bu Novi, kita break dulu, kita ke pesan-pesan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Anda seperti biasa diundang untuk sharing. Kalau ada hal-hal yang ingin Anda tahu, ingin Anda perdalam, monggo di 031 562 0096 atau juga melalui WhatsApp di 081 730 0096. Hari ini kita bincang-bincang terkait dengan transformasi organisasi perusahaan ini ya di era pandemi itu seperti apa. Bu Novi, Mbak Fani, kita ke penelpon dulu ya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Dewa, monggo silakan. Salam sehat buat kalian. Salam sehat. Jangan lupa besok coblos nomor saya ya. Ya. Mas Dewa nomor 6 ya. Iya. Nomor 6 kan? Ya, oke, siap. Receiver saya 6666. Ya. Pertama mungkin Mbak Novi dulu ya. Bu Novi ya. Mbak, kakak Novi. Iya. Saya tadi 2 pertanyaan ya, kakak Novi 2, kakak Fani 2 ya. Yang pertama kakak Novi ini tentang organisasi ataupun kantor atau apa yayasan, itu kan suatu harus kita bekerja sama, berarti secara teamwork ya. Teamwork berarti kan harus kompak gitu ya, atasan bawahan semua itu. Tetapi bila ada salah satu bawahan atau oknum yang bersalah di situ, apakah kadang mereka melepas tangan? Loh, ini kesalahan oknum ini, dia aja salahkan. Lah, sebenarnya kan ini dalam naungan kalian bersama. Yang godok proses ini juga kalian bersama. Kalau ada yang salah satu, harusnya kan, ya wes, ini memang tanggung jawab kami semua. Ada kan begitu ya? Menurut Kakak Novi bagaimana? Apakah seperti ini sehat gak sih lepas tangan gitu loh? Lalu tentang penyesuaian di era pandemik ya. Saya ke Kakak Novi untuk berarti perusahaan atau organisasi harus memperhatikan yang pertama makanan yang dimakan oleh anggotanya sehat nggak gitu ya. Waktu istirahat cukup nggak kalian. Nah, lalu juga kebersihan. Kalian pakaian sudah dicuci berapa kali? Apa nunggu sebulan sekali karena ngirit sabun? Nah, itu kan harusnya kan juga harus mulai proses ya. Jadi harus menyesuaikan gitu loh. Tapi kalau seperti di era pandemik nggak mau mereformasi kan niscaya ya sepertinya wah kamu zaman batu nih, sekarang zamannya harus bersih-bersih kok kamu tetap aja males. Nah itu kan gimana menyikapi itu ya. Sekarang ke Bu Fani, Kak Fani, saling mengingatkan. Nah saling mengingatkan kalau memang ada kesalahan sesama teman profesi atau ke atasan atau ke bawahan, tapi dia gak punya hak dalam kuasa. Karena contoh gini, divisi marketing atau divisi mau ngasih tahu ke divisi accounting, bikin salah, tapi apa marketing ya. Nah, tapi sebagai mengingatkan bahwa di era pandemik ini, Mbak pakai maskernya, atau Mbak itu kok belum cuci tangan. Nah, tapi dia nanti takut dicelatu. Apa hakmu itu marketingnya kan? Untuk atasan kowe. Lah, kadang hak untuk kewajiban untuk mengingatkan itu perlu di pandemik ini. Tapi menurut dari segi perusahaan ini bagaimana? Terus terakhir ya Kak Fani, menyikapi inovasi. Di saat ini kan kita harus menyesuaikan inovasi ke IT, iptech. Nah, bagaimana ini sebenarnya kita harus melakukan solutif, inovasi dan kreativitas agar orang-orang yang gaptek ini, yang zaman-zaman bahula atau mungkin anak terpinggirkan, maksudnya di era perbatasan dia nggak paham dengan IT. Itu kan sebenarnya bagaimana mengejar, dan inovasi ini adalah di era pandemi ini performasi dalam IT juga, dalam perusahaan itu juga nggak bisa konvensional lagi gitu loh. Nah tapi apakah menyikapi dari MSI sendiri berpendapat apakah nggak apa-apa, tetap aja konvensional, dipaksakan begitu, tapi kan akhirnya nggak menyesuaikan era pandemiknya. Makasih Mas Aldi, maaf ada salah, selamat pagi. Monggo silakan. Bu Novi monggo silakan duluan. Iya Mas Dewa, ini menanggapi bahwa kalau dalam tim ada yang lepas tangan. Nah sebenarnya begini, kita kalau kita bicara dalam sebuah organisasi, pasti dalam tim itu ada apa ya? Kalau saya bilang ada tanggung jawab yang kemudian dengan tanggung jawab itu akan ada wewenang yang mengikuti, kan ya. Nah, yang sebenarnya yang harus jelas itu adalah tadi itu, kalau kita punya sebuah
tanggung jawab tertentu, maka kewenangan kita sampai di mana gitu. Termasuk tadi kalau misalnya sampai lepas tangan, artinya mungkin bisa jadi bahwa benar-benar lepas tangan karena memang tidak kewenangannya dia di sana, atau memang sebenarnya dia lepas dari apa yang seharusnya memang menjadi tanggung jawabnya dia, seperti itu. Jadi kata kuncinya sih sebenarnya seperti itu gitu. Dan kalau misalnya sampai ada yang lepas tangan, ya sebenarnya tugas dari senior atau atasan yang lebih tahu tentang hal ini untuk kemudian menyampaikan bahwa ini sebenarnya adalah masih dalam skop tanggung jawab kita. Tetapi dalam situasi yang seperti saat sekarang, seperti saya katakan tadi, bahwa kita itu nggak bisa bekerja terkotak-kotak. Saat sekarang kita ini dalam sebuah tim, dalam sebuah perusahaan itu harus benar-benar itu menyatu. Menyatu artinya kita ini all out untuk jadi bagian dari istilahnya tim penyelamatan lah kalau mau dibilang seperti itu gitu. Jadi kita semua kepedulian kita, terus ini tadi termasuk pakai masker tadi itu kan, itu sebenarnya bentuk kepedulian kita, rasa memiliki kita, tanggung jawab kita bersama bagaimana supaya kemudian perusahaan ini bisa sukses melewati gitu ya, bisa sukses melewati situasi yang sulit ini, dan kemudian kita bisa kembali lagi naik ke atas. Kalau pesan saya seperti ini, saya nggak tahu apakah ini terjadinya kemarin, tapi kalau di saat seperti sekarang kita rasanya nggak bisa main kotak-kotak, istilahnya silo gitu ya. Kemudian ini cuma kerjaanku ini toh, semua kerjaanmu apa gitu. Mungkin kita nggak bisa seperti itu lagi, karena sekarang apapun yang kemudian berdampak kepada kepuasan customer, kepuasan itu artinya nggak tahu di deliverynya, dia nggak tahu di kualitas apa yang kita sampaikan, gitu kan. Terus kemudian pengaruh juga ke jumlahnya, ke apapun lah yang seperti itu. Terus kemudian akhirnya ke image terhadap perusahaan atau brand kita, itu sebenarnya adalah tanggung jawab bersama, dan ini peran leadernya untuk bisa menyampaikan, menyampaikan ini sehingga kemudian ini dipahami secara bersama, dan itu tadi sudah lepas lah dari pikiran ke departemenan seperti itu, bahwa mereka bekerja sesuai skop fungsinya masing-masing, tetapi kepedulian terhadap hasil kerja satu departemen dengan yang lain itu nggak bisa dilepaskan. Seperti itu. Dan tadi yang pertanyaan kedua, ada makanan waktu istirahat, pakaian tadi itu sebenarnya gimana ini? Atasannya harus ngingetin ini atau gimana ini? Saya tadi mungkin ya, saya juga menebak-nebak ini ya. Mungkin gimana kemudian kalau perusahaan itu kemudian membuat SOP yang menekankan pada makanannya. Tadi yang saya ingat soal kebersihan pakaian gitu ya. Jadi kan harus karyawan, apakah ngirit sabun, terus Kelvin, ayo bajunya dicuci tiap hari enggak gitu kan? Sama saya juga enggak. Jadi kayak gitu-gitu sih Mungkin ada SOP kayak gitu, tapi monggo silakan, apa tanggapannya Bu Novi? Kalau dari kami sih mungkin gini, kalau makanan kalau yang bisa dikontrol adalah apa yang sebenarnya kita lakukan di kantor gitu ya, atau di perusahaan seperti itu. Jadi memastikan bahwa kesehatan mereka gitu, kesehatan karyawan itu menjadi hal penting yang harus kita perhatikan, kayak gitulah gitu. Jadi bagaimana supaya mereka paling enggak waktunya makannya itu ya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau sehari 3 kali ya sehari 3 kali gitu kan. Terus enggak kemudian males makan, ndak mood, terus jadinya ndak makan, terus jadi sakit gitu kan. Makanannya juga apakah makanan-makanan sehat yang dikonsumsi? Seperti itu. Terus kemudian terkait dengan pakaian ya mungkin kita nggak bisa ngontrol ya gitu ya. Tetapi yang jelas bahwa pokoknya ndak bau lah ya. Ya temennya kalau misalnya ada yang gitu bau kan enak gitu ya. Gitu betul. Betul seperti gitu ya. Itu. Jadi lebih yang protokol kesehatan yang kayak tadi mungkin sekalian tadi yang di tempatnya Fani tadi soal saling mengingatkan. Pertanyaan betul. Seperti itu. Monggo bisa dilanjut Pak. Sama masker dan sebagainya tadi. Baik, jadi sebenarnya sih jawabannya tadi udah saya singgung sedikit di awal. Kalau mengenai tadi kebetulan contoh yang dikasih Mas Dewa itu lebih ke protokol kesehatan ya. Nah, tadi saya udah bilang bahwa salah satu kunci perusahaan yang bisa survive sekarang ini pertama adalah safety and health gitu. Jadi safety and health ini bukan menjadi tanggung jawab satu pihak aja, misalnya HRD gitu ya kalau di perusahaan, atau
HSE gitu misalnya gitu. Enggak, tapi ini menjadi tanggung jawab dari semua orang. Jadi semua orang ya harus mematuhi dan boleh saling mengingatkan. Nah, budaya itu yang harus dipahami dan juga disebarluaskan, jadi supaya semuanya juga ngerti. Jadi kalau saya menegur rekan saya karena misalnya dia nggak pakai masker, it's fine. Karena masalahnya adalah kamu mungkin sehat-sehat aja, tapi kita nggak tahu dalam dirimu apa ada virus atau enggak gitu ya. Jadi saling menjaga gitu. Nah itu harus dibudayakan. Jadi itu nggak masalah. Terus tapi saya nyinggung sedikit kalau tadi kan konteksnya adalah di protokol kesehatan nih. Nah sebenarnya kalau kita ngomong dalam konteks, balik lagi ke konteks transformasi ini Pak Aldi, ketika transformasi itu sebenarnya dia akan mulai bicara bahwa kalau budaya yang lama yang tadi mengkotak-kotakan saya kan ini, saya kan bagiannya ini, itu sudah mulai akan pelan-pelan akan mulai hilang. Gitu. Justru orang-orang yang spesialis seperti itu mungkin akhirnya sekarang dia dituntut untuk lebih bisa masuk kemana-mana, kayak gitu. Nah itu perubahan sekarang. Jadi makanya banyak perusahaan itu juga yang di masa pandemi ini struktur organisasinya akan berubah, gitu. Kalau dulu harus ada 3 layer dia harus laporan, sekarang di-cut di 1 layer misalnya kayak begitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu sangat memungkinkan dan itu adalah salah satu kunci suksesnya, gitu ya. Itu yang jawaban untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian inovasi ke IT. Ya, inovasi ke IT. Nah, jadi sebenarnya gini, pertama sebelum kita mau ngomong inovasi, kita kan istilahnya ada kayak SWOT ya, strong weakness, opportunity, threat gitu ya. Nah, kita harus ada analisis itu dulu. Jadi kalau saya sih gini, memang betul bahwa yang namanya IT itu menjadi suatu kebutuhan penting di era pandemi. Tetapi sebelum kita sok-sokan ngomong IT dulu, ini harus analisis dulu nih. Kapabilitas organisasinya sejauh mana, gitu. Jadi nggak usah ngomong ke personnya dulu. Organisasinya ini siap nggak? Kalau kita, karena dengan sistem IT itu pasti perubahannya luar biasa loh, gitu. Yang dulu mungkin misalnya gini, dulu misalnya kita butuh orang buat cek dokumen apa segala macam. Sekarang dengan kita upload aja udah nggak perlu di sini, sudah bisa gitu. Misalnya ya, by sistem sudah bisa dicek, detect itu benar apa enggak. Nah, jadi nggak usah jauh-jauh ngomong ke situ dulu, tapi organisasi sendiri siap apa enggak dengan perubahan itu. Nah, baru kemudian ketika organisasi sudah siap dan disosialisasikan ke semua pihak gitu ya. Artinya walaupun nih misalnya 100 orang karyawan, ada 3 orang yang baby boomers yang susah banget nggak ngerti gitu. Jangankan main aplikasi, dia buka Word aja ngetik 1 paragraf, kita bisa tinggal umroh dulu gitu ya. Baru dia selesai. Ada loh yang seperti itu. Nah, tapi sekarang kan sebenarnya gini, pilihannya bagi ke organisasi. Bisa jadi orang ini nanti akan kita tempatkan atau kita pindah ke posisi yang memang dia tidak terlalu butuh teknologi yang gimana banget gitu ya misalnya. Gitu ya. Nah, itu bisa aja gitu. Dan juga harus dipahami bahwa dia juga harus ditanamkan dalam dirinya bahwa kalau kamu mau survive di sini ya kamu harus ngikutin perubahan gitu. Jadi kita bisa tadi pindah ke bagian lain yang sekiranya mungkin bisa lebih memudahkan, atau jalan yang kedua juga ya kita juga tetap harus sosialisasikan ke dia bahwa Anda harus mengikuti perubahan di sini, kayak gitu. Okay. Itu sih. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan kalau saya bertanya gimana cara organisasi kemudian membuat kategorisasi dari sumber daya yang dimiliki untuk mendukung transformasi ya Pan ya. Betul. Jadi yang namanya sumber daya itu kan sebenarnya ada banyak gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita sebut sebagai sumber daya dari organisasi ini. Contoh kayak misalnya gini, yang pertama kalau dulu kita kenalnya cuma sumber daya manusia sama sumber daya maksudnya kayak aset gitu ya. Kalau di perkembangan bisnis sekarang sebenarnya ada beberapa hal penting yang bisa dibilang sebagai sumber daya atau aset. Nah, yang pertama kayak contoh namanya ada leadership capital. Sekarang kita kenal istilah. Jadi orang-orang yang bisa menjadi leader, yang bisa mengarahkan timnya, bisa menjelaskan ke timnya kita nih perusahaannya maunya arahnya kemana, itu menjadi leadership capital gitu. Kalau dulu mungkin itu dianggap hanya ke personnya aja, tapi sekarang leadership capital itu sendiri juga menjadi aset gitu loh. Karena kayak yang pernah sempat kita singgung di beberapa talk show beberapa minggu lalu bahwa orang itu juga harus menjadi leader bagi dirinya sendiri kan. Nah, maka leadership ini sebenarnya menjadi sebuah aset bagi perusahaan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya juga ada kita bilang namanya structure capital. Jadi termasuk di sini kayak misalnya dari pemerintah gitu ya, dari pemerintah yang memberikan regulasi, kemudian bagaimana sistem kita di perusahaan, apakah sudah mendukung target perusahaan atau enggak, kemudian
organisasi struktur kita ini udah pas atau belum sih, atau masih terlalu ribet, atau kita masih terlalu birokrasinya masih terlalu ribet kanan kiri sehingga jalannya bisnis jadi terhambat misalnya. Itu menjadi aset juga gitu. Kemudian ada kalau jelas ya namanya workforce ya, jadi tenaga kerja itu juga pasti menjadi aset. Kemudian ada namanya culture capital, jadi bagaimana budaya perusahaan ini menjadi aset, karena satu perusahaan dengan perusahaan yang lain gitu ya, Mercury yang radio dengan mungkin beberapa radio lain, walaupun bidangnya sama-sama radio, tapi pasti budayanya beda. Nah, dan budaya ini yang harus dipertahankan sehingga menjadi aset, karena budaya ini bisa membentuk bagaimana sih relationship antar tim gitu ya, bagaimana sih keterikatan karyawan di perusahaan itu sehingga dia mau tetap stay di situ gitu ya. Nah, bagaimana sih etika dalam bekerja gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang terakhir itu adalah kita mulai menilai intellectual capital. Jadi kalau dulu kita mungkin fokusnya hanya ke talent orang-orang yang kelihatannya kayak rising star gitu, tapi sekarang kita juga harus fokus bahwa setiap orang dalam organisasi ini pasti punya intellectual capital. Dia ini pasti punya sesuatu yang bisa kita berdayakan gitu ya, gampangannya kita berdayakan untuk perusahaan. Jadi 5 hal ini sudah mulai dinilai sebagai aset gitu. Saya ke Bu Novi sekarang. Kalau soal style kepemimpinan, Bu, dalam sebuah organisasi untuk melakukan transformasi ini, apakah memang ada style khusus, atau barangkali kalau mau di-adjust, apanya yang harus di-adjust dari gaya kepemimpinan di saat kita mau bertransformasi ini? Yang terutama adalah ya gaya kepemimpinan yang tradisional itu kayaknya sekarang harus lebih mengarah ke servant leadership gitu ya. Servant leadership itu artinya lebih melayani. Kalau dulu kan pokoknya top down gitu ya. Jadi sendiko dawuh lah gitu ya. Terus kemudian awas bos datang kayak gitu kan. Kan seperti itu gitu ya. MSI kayak gitu. Enggak, kalau Bu Novi datang, ibu ngapain sih kesini? Iya. Kalau Bu Novi datang kancing ya, biar nggak datang lagi. Maksudnya beliau punya kunci Pak, nggak bisa. Begitu Bu Novi keluar kantor, sekaranglah saatnya kita menguasai kantor ini. Iya. Malah kadang kalau walaupun udah Bu Novi, ibu minggir dong, kita mau di sini gitu ya. Malah beliau yang tersingkir sih gitu. Kurang ajar itu ya. Ya oke. Jadi stylenya begitu ya. Stylenya yang harus dirubah jadi ke servant leadership. Servant leadership itu sebenarnya bagaimana kita si leader ini lebih lebih mau turun tangan gitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang ada di tim saya ini seperti apa. Jadi untuk mendapatkan supaya bisa menginfluence mereka, maka cara yang kita lakukan adalah dengan sajian ini kayak gimana sih orang-orang ini gitu ya. Kita harus mentreatment mereka dengan cara seperti apa gitu. Nah, dan kuncinya seperti itu sih sebenarnya. Kita lebih turun tangan, terus kemudian lebih mau melakukan coaching gitu ya, enggak bosan-bosan gitu kan. Menyampaikan terus memberikan feedback ke mereka gitu ya. Jadi apa yang sudah baik, apa yang belum gitu kan. Kayak itu tukang jaga absen itu si Kevin. Si Kevin itu. Oh iya. Tapi terus rapotnya siapa yang paling jelek? Pasti sebelahmu ya. Jempolnya gede banget ya. Jempolnya gede banget. Kapan hari sampai dia ganti jam tangan baru gitu kan. Dan setelah ganti jam tangan ternyata dia sendiri yang terlambat kan. Terus saya tanya, jammu bekerja nggak sih? Iya, dia udah pamer ke kita padahal jamnya baru. 2 hari dia pakai jam gitu. Terus saya lihat kok nggak ada perubahan. Kok kamu pakai jam baru? Kenapa? Ya supaya kemudian ada alarmnya sehingga bangunnya nggak terlambat, berangkatnya juga bisa ngatur waktu. Ternyata dia masih terlambat. Saya tanya, jammu tuh bekerja nggak sih? Gitu. Waktu Indonesia apa itu? Iya, waktu Indonesia bagian Kevin. Bagian Kevin, susah. Iya, itu terus. Dan yang penting kalau misalnya tim kita banyak adalah mungkin kita nggak perlu kok tadi saya bilang kita mengetahui aspirasi mereka ya supaya kemudian kita lebih menyesuaikan gitu kan. Nah kalau misalnya tim kita jumlahnya banyak ya nggak harus satu-satu kita ketahui, tetapi kita cukup paham berapalah leader-leadernya kurang lebih ya 30% dari jumlah yang ada kayak gitu, karena lewat mereka lah kita sebenarnya bisa menginfluence yang di bawahnya. Tapi yang penting adalah itu tadi bahwa pada situasi saat sekarang sense of crisisnya itu mereka harus dapat kayak gitu, sense of crisisnya. Memang mungkin mereka secara gaji nggak dikurangi atau hal-hal yang lainnya mereka nggak dikurangi lah gitu ya. Mereka tetap seperti biasa, nggak ada sistem shift, kemudian nggak ada karena shift terus kemudian dirumahkan, nggak ada sistem seperti itu gitu kan. Karena ada sampai sekarang pun kalau misalnya kita ini ada perusahaan-perusahaan yang mereka karena kesulitan keuangan mereka membayar gaji karyawan itu sebulan 2 kali
kali gitu kan, 2 periode gitu kan. Dan periodenya tidak di awal bulan, tetapi misalnya di tengah-tengah bulan. Tapi ada yang ini tanggal berapa ya kemarin tuh, tanggal awal bulan lah, tanggal muda kan, kalau buat kita ya tanggal muda lah. Misalnya pun gajiannya di tanggal 25 juga masih muda kan gitu kan. Itu dia wah ini lagi tanggal tua. Loh kok tanggal tua sih? Iya karena di tempat saya gajiannya tanggal ke-42 katanya gitu. Tanggal 42 itu gimana itu ya? Iya, jadi tanggalnya tanggal 42 gajian. Saking tuanya gitu ya. Iya, saking tuanya gitu kan. Jadi ketika itu enggak terjadi ya mereka harus ngerti bahwa di luaran itu susah gitu loh. Di luaran itu benar-benar orang struggle, dan alhamdulillahnya kita ini bisa seperti sekarang. Tetapi itu tadi harus bersama-sama dan harus benar-benar effort yang harus diberikan itu harus luar biasa, karena ada orang yang mereka mau effortnya luar biasa tapi perusahaannya sudah nggak bisa jalan kan juga. Iya sama aja Bong gitu ya. Oke, baik, saya ke posko, setelah itu saya ke iklan. Nila. Iya, ada Mbak Dian ini menanyakan, di saat perusahaan lain melakukan transformasi, tetapi ada perusahaan yang masih harus berhadapan dengan SDM yang semau gue. Contohnya di hari-hari seperti ini, banyak karyawan yang mengajukan cuti, tetapi ada pekerjaan yang berhubungan dengan seseorang itu. Dan parahnya lagi, owner tidak tahu kondisi ini. Bagaimana mengatasi ini? Kemudian sejauh mana SDM menjadi faktor penentu perusahaan untuk bertransformasi? Kemudian ada Pak Anton, apa cara termudah membuat karyawan menjadi loyal? Apa yang harus perusahaan lakukan saat akan bertransformasi tanpa meninggalkan pegawai lama yang minim loyalitas? Kemudian Ibu Ima, saat kondisi seperti ini apa perusahaan itu harus mengambil langkah transformasi? Oke, baik, thank you Nila. Saya ke pesan-pesan dulu sahabat Mercury. Oke, baik, kita lanjutkan kembali dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Mercury yang sudah berkenan untuk sharing ya. Karena dari yang pertama ini dari Mbak Dian nih, seru nih Mbak Dian nih, kita tempatkan di yang pertama gitu ya. Kevin harus pakai headphone ya, supaya bisa mendengarkan. Kalau diulang yang keras paling. Dengarkan Kevin ya. Di saat Kevin. Perusahaan lain melakukan transformasi, paham ya Vin ya? Kok jadi Kevin? Tetapi ada perusahaan yang masih harus berhadapan dengan sumber daya manusia yang semau gue. Contohnya di hari-hari seperti ini banyak karyawan yang mengajukan cuti, tetapi ada pekerjaan yang berhubungan dengan seseorang itu. Dan parahnya lagi, owner tidak tahu kondisi ini. Bagaimana mengatasi ini? Sejauh mana SDM menjadi faktor penentu perusahaan untuk bertransformasi? Dijawab pertama oleh Kevin sebagai pelaku. Tak boleh. Ayo Fanny silakan. Ya ampun, senang banget sih pagi. Makanya kamu tuh dosa loh, Van. Enggak, dia seneng kok. Dia seneng ya. Dia beken loh, walaupun nggak kelihatan nggak kenal sore, tapi kan orang tahu Kevin siapa sih betul, gitu. Apalagi jam tangannya bagus, tapi kok nggak cocok ya. Ya ampun. Jujur ya Pak Aldi ya. Lo nggak cocok jamnya, bukan nggak cocok itunya. Oh iya oke. Silakan Man. Ya, jadi yang pertama ini agak lucu juga sih ya, kok bisa orang cuti gitu ya, cuti ketika masih ada pekerjaan. Nah karena biasanya sih, jadi kalau setahu saya memang kita harus membuat sistem di mana, jadi kalau misalnya kalau di perusahaan lama saya dulu kalau saya mau cuti gitu, itu ada peraturan minimal 2 minggu sebelumnya gitu. Kalau kayak kita di MSI biasanya 1 minggu sebelumnya ya kita udah pengajuan cuti gitu. Bahkan saya dari bulan lalu sudah kayak gitu. Jadi udah tahu kita nih bakal ini tanggal berapa. Nah artinya kita udah tahu, dan bahkan kalau kayak kami di MSI gitu ada kalender cuti. Jadi kita bakal tahu si ini tuh cuti tanggal sekian, si ini tanggal sekian. Nah jadi pekerjaan dia apa yang belum beres itu sudah harus didelegasikan ke teman-teman yang lain kayak gitu. Nah jadi mungkin kesalahannya adalah bahwa itu tidak menjadi budaya ya di perusahaan gitu ya, bahwa mungkin aturan cutinya ada gitu misalnya, tapi belum menjadi budaya. Nah, yang menjadi harus diimbangi juga dengan bagaimana sih kita mendelegasikan tugas, karena gimana pun juga kalau saya nggak ada kan nggak mungkin nih, misalnya ada orang yang butuh sama saya terus stop kan nggak mungkin. Pasti harus ada yang merespon dulu. Nah, itu harus dijadikan budaya gitu, karena kalau nggak kayak gitu ya perusahaan ini nggak bakal jalan dong. Bakal telat gitu ya kalau misalnya ada klien mau diskusi gitu, karena saya nggak ada, kliennya nggak didiskusi, keburu ketemu konsultan lain dong ntar kayak gitu kan. Jadi budaya seperti itu, budaya bahwa kamu boleh cuti, itu memang hak karyawan, itu sangat ya bebas, tapi ajukan jauh-jauh hari paling nggak
seminggu, dan itu harus diketahui sama satu tim sehingga ada apa-apa kita bisa saling backup. Nah, budaya seperti itu penting banget, gitu. Nah, kemudian seberapa penting SDM bagi transformasi? Ya, dia itu adalah kuncinya. Kuncinya gitu, ya. Dia itu adalah kuncinya. Karena dia yang melakukan begitu. Betul, ya. Sistem sebaik apapun tidak dieksekusi dengan baik, ya nggak terimplementasi gitu ya. Jadi ya kalau mau transformasi sistemnya harus benar, SDM-nya juga harus benar. Jadi ini sama-sama harus jalan. Ini faktor kunci yang nggak bisa dilepasin gitu. Oke, baik. Terus kemudian saya borongkan ke Fani, nanti di bagian akhir ada Bu Novi juga karena waktu ini. Apa cara termudah membuat karyawan loyal? Kemudian apa yang harus di perusahaan lakukan saat bertransformasi tanpa meninggalkan pegawai lama yang minim loyalitas? Kemudian Bu Ima, gabung aja ya, Van. Saat kondisi seperti sekarang, perusahaan itu harus mengambil langkah dalam kondisi seperti apa perusahaan itu harus mengambil langkah transformasi? Silakan. Baik, tadi yang pertama Pak siapa tadi? Saya lupa. Pak Anton. Pak Anton, oke. Baik, nah Pak Anton, jadi kalau sekarang ini kita ngomong karyawan yang lama, ini kan kadang-kadang perusahaan menjadi penyakit gitu ya. Jadi penyakit. Nah, sebenarnya sih gini, karyawan yang lama yang tidak loyal, nah ini juga tanda tanya gitu ya. Ini pertanyaan curhat seperti ini kita kan sebenarnya perlu menggali lagi nih. Yang dibilang tidak loyal itu seperti apa? Gitu. Jangan-jangan jadi sebenarnya dia bukan tidak loyal, tapi misalnya dia malah jadi tidak tahu bahwa sebenarnya apa sih yang di-expect dari dia. Gitu ya. Jadi kalau saya sih kita nggak bisa langsung ngejudge bahwa ini dia nggak loyal, tapi kita asumsikan aja ini misalnya sekarang nggak loyal di sini artinya misalnya kayak disuruh lembur nggak mau misalnya, atau ada acara perusahaan dia nggak mau ikut gitu ya misalnya. Anggap aja seperti itu misalnya. Nah, maka sekarang yang perlu dilakukan adalah di sini leadernya harus maju. Jadi leadernya tadi, kalau tadi Bu Novi bilang, saya sekarang trennya kan servant leader. Servant leader ini di sini adalah dia harus mengenal semua anak buahnya. Dan yang kalau zaman dulu teori tradisional itu leader fokusnya hanya pada output. Kalau sekarang servant leader tadi fokusnya itu adalah pada growth and development. Gitu. Jadi nggak bisa dia membiarkan setiap timnya di sini itu tidak mengalami perkembangan gitu. Nah, itu fokusnya sekarang sudah bergeser ke sana. Maka kalau Anda memang serius mau bertransformasi, ya sekarang harus disamakan dulu persepsinya. Jadi Anda harus jelas, saya ini mau membawa perusahaan berkembang ke arah mana, stepnya nanti seperti apa. Nah, komitmen kamu seperti apa? Gitu. Jadi kalau kita mau transformasi tanpa meninggalkan orang lama, karena gitu bisa jadi mereka sebenarnya bukan nggak loyal, tapi mereka bahkan nggak tahu ini lagi situasi apa sih perusahaan ini. Karena kan ada orang yang ya gimana komunikasi memang nggak oke gitu ya, nggak transparan, sehingga yang saya tahu pokoknya setiap bulan ditransfer gaji udah selesai. Saya datang jam 8, pulang jam 5 udah selesai. Nah, bisa jadi kesalahannya memang karena Anda membuat sistem yang seperti itu gitu. Nah, maka sekarang leadernya ini harus maju, ya Anda harus diskusi dengan mereka, arah perusahaannya sekarang mau kemana sih gitu. Nah, kamu sebagai orang lama di sini, kamu bisa berkontribusi seperti apa? Yang kita harapkan tuh begini, kamu kira-kira bisa apa enggak? Kamu sejauh mana? Jadi kan artinya gini, kalaupun pada akhirnya dia memilih untuk mundur nih ya, misal gitu ya, oh ya udah saya memang udah nggak cocok, saya udah nggak sanggup ngikutin perusahaan, tapi kan jelas, jadi sama-sama enak gitu ya, sama-sama enak bahwa oke, kamu maunya ini, saya nggak bisa mencukupi, ya udah berarti maybe it's time to move gitu ya, bisa jadi kayak gitu sih. Oke, gitu. Baik. Ke Bu Novi sekarang, Bu Novi silakan dirangkum. Mungkin juga komentar untuk yang tadi yang contoh soalnya Kevin tadi tuh. Ya, jadi sebenarnya kalau saya ini lagi jadi kaitannya dengan cuti gitu ya, dengan cuti ya itu sebenarnya hak masing-masing karyawan. Betul. Gitu, hak masing-masing karyawan. Tapi yang jelas tadi itu ketika mau ambil cuti mereka juga harus melihat situasinya, karena itu kan sebenarnya juga ada misalnya ada ketentuan yang mengatakan bahwa kalau cuti nggak bisa misalnya punya jatah cuti 12 hari kerja setahun gitu, diambil sak belengan setahun gitu, ada perusahaan yang nggak bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya memang situasi perusahaan di dalam seasonnya itu memang ternyata waktu akhir tahun ini seasonnya ini memang lagi slow gitu kan, ya udah ambil aja di akhir tahun gitu kan, pada waktu itu toh lagi tidak banyak pekerjaan, mau diambil sekaligus juga nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya itu balik lagi kondisi perusahaan. Dan itu tadi harus dibuat masing-masing tahu bahwa kamu mau cuti nggak apa-apa, tapi tolong pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kamu itu harus juga selesai. Atau kalau
bisa itu ditransfer ke yang lainnya, sehingga nggak tetap terganggu itu tadi. Dan apalagi dalam situasi seperti sekarang, kamu mau cuti habis gitu ya sudah, nggak usah balik misalnya kayak gitu. Kalau nggak mau tahu kan bisa, maksudnya ya nggak inilah, nggak ekstrim itu gitu ya. Itu, tetapi maksudnya ya pahamlah situasinya sekarang seperti apa kayak gitu. Atau mungkin sekarang dia mau effort bekerja waktu lebih lama karena dia memang harus menyelesaikan deadline-nya atau pekerjaan yang nanti menjadi tanggung jawabnya dia selama dia jadi cuti tadi. Seperti itu. Terus itu tadi bagaimana karyawan lama yang minim loyalitas itu tetap bisa diajak bertransformasi. Jadi kalau misalnya kita bertransformasi itu sebenarnya cara yang kita lakukan itu bisa mulai dari mengajak mereka gitu ya. Jadi kita care ke mereka, kita share ke mereka. Jadi kita share, oh sudah ngerti nggak? Tahu gitu kan maksudnya seperti apa. Kemudian kita care sama mereka gitu ya. Care artinya kita benar-benar ayo gini kita sama-sama ya. Ini kita melakukan ini supaya apa gitu kan. Nanti kalau sudah care-nya ini sudah dilakukan dan ternyata nggak dapat, kita harus care. Jadi ditakut-takuti gitu, bukan ditakuti ya, care itu dibikin serem kayak gitu loh. Jadi ya sudah, semacam diancam kayak gitu aja. Kamu mau berubah apa enggak kayak gitu kan seperti itu. Nah itu tadi kan gini, prinsipnya ketika kita mengembangkan karyawan di perusahaan ini yang mungkin pemahamannya harus sama, bahwa ketika kita mengembangkan karyawan di perusahaan, prinsipnya kalau misalnya ada karyawan lu nggak adil orang ini satu dengan yang lainnya gitu, adil atau enggak itu bukan dari jumlah gaji yang diterima, jumlah pekerjaan yang mereka terima, tetapi sebenarnya adalah sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan ke perusahaan. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kontribusi artinya mereka mau menambah ilmu, mau menambah apapun lah yang kemudian nanti akan bisa memberikan nilai tambah ke perusahaan. Ya, Bu Novi, ini yang menarik juga menjadi pertanyaan banyak orang begitu ya. Dalam sebuah perusahaan, organisasi perusahaan begitu ya. Sebenarnya berapa orang sih yang kemudian secara dari sononya itu loh yang memang punya kepedulian gitu, yang mau care. Katanya memang nggak banyak ya, artinya memang lebih banyak orang yang kalau sakarmu lah, yang penting aku gajian, itu kan bencek orang-orang kayak begini gitu kan. Nah gimana itu Bu? Nah, kalau mau nanya jumlahnya sebenarnya nggak banyak ya, nggak tahu saya mungkin. Memang dari sononya nggak banyak ya? Orang tuh lebih banyak nyari gampangnya ya. Gitu ya, itu manusiawi ya. Itu manusiawi dan ya mereka senang di zona yang membuat mereka nyaman kan kayak gitu. Tapi sebenarnya kita sendiri itu saya sangat kasihan kepada orang yang membiarkan dirinya tenggelam ke zona nyamannya gitu ya. Ketika kita sudah biasa melakukan sesuatu, mestinya jangan kemudian itu dipakai patokan bahwa kalau saya bekerja ya begini. Kalau saya sudah bisa melakukan seperti ini, ya lakukan sesuatu yang berbeda. Dan itu harusnya diantisipasi oleh perusahaan dalam bentuk apa? Atau Bu Novi? Ya itu bisa misalnya sistem penghargaan yang diberikan di karyawan, manajemen karirnya ke sana, kesempatan untuk belajar yang tadi itu ya, adil bukan berarti bahwa dari jumlahnya gajinya, tetapi dari kontribusimu apa? Kontribusi gitu. Karena adil menurut dia itu bukan hanya jumlah dan maksudnya masuknya jamnya sama kayak gitu ya. Terus kemudian nggak bisa seperti itu. Tapi kalau dia nggak berkontribusi, ya nggak adil dong buat yang lainnya yang misalnya mereka memberikan effort lebih seperti itu. Dan karena itu kalau misalnya kita mengajak mereka bertransformasi, artinya kan sebenarnya untuk menyelamatkan perusahaan dan mereka ini kemudian katanya minim loyalitas, ya jangan diikutkan karena sudah di-share, diajak ngomong ngerti enggak. Kalau ngerti mereka sudah di-care, kita memberikan perhatian bagaimana caranya supaya mereka terlibat, kita memberikan fasilitas dan sebagainya. Tapi kalau enggak ya sudah ditakut-takuti, dibikin scare mereka itu, ya wes kamu mau berubah apa enggak? Nggak mau berubah ya sudah gitu. Mungkin bukan tempatnya karena di sini masih banyak orang yang mau berkontribusi dan perusahaan ini harus memberikan harus berjangka panjang karena supaya bisa memberikan sumbangan yang lebih banyak ke masyarakat lah, kepada karyawan-karyawan yang benar-benar tadi itu mau peduli seperti itu. Jadi ini peringatan keras sebenarnya bagi para orang yang maunya bekerja dengan cara-cara lama. Karena kalau Anda bekerja dengan cara-cara lama, ini sudah nggak zamannya gitu loh. Nggak zamannya artinya Anda itu akan lama-lama jadi dinosaurus kayak gitu.
udah nggak cocok gitu loh. Sudah nggak cocok gitu loh. Zaman sekarang nggak ada orang kerja enak gitu ya. Kerja enak tuh artinya mereka itu mau santai-santai dengan cara yang lama, terus kemudian nggak mau belajar lebih. Karena sekarang nih dengan tadi di awal-awal sudah disampaikan bahwa ketika kemudian perusahaan harus melakukan efisiensi bukan hanya dari jumlah saja ya, tetapi dengan jenis-jenis pekerjaan yang misalnya bisa di-merge dan sebagainya, itu sebenarnya ketika sebuah pekerjaan ini di-merge dan kemudian dirampingkan beberapa pekerjaan fungsi-fungsi yang nggak penting-penting tadi, misalnya koordinasinya terlalu banyak, yang ininya terlalu banyak, sebenarnya kita akan bisa melakukan pekerjaan yang dulunya dilakukan 3 orang, mungkin 2 orang menjadi 1 orang. Dan untuk itu maka yang tadi kita hanya bisa 1 kompetensi, 1 pekerjaan saja, kita harus belajar nih kompetensi yang lainnya. Ini saat sekarang udah nggak bisa ditawar lagi. Dan kalau ada orang yang nggak mau belajar seperti itu, ya sudah, saatnya Anda pensiun gitu loh, di rumah enak gitu, nggak ada yang marahin, nggak ada yang neken-neken kayak gitu kan. Terus kemudian Anda hidup dengan cara Anda sendiri seperti itu. Oke, baik. Fani, mungkin saya ngasih kesempatan untuk closing statement karena kita sudah lewat 5 menit loh. 5 menit. Nggak terasa, tapi nggak apa-apa, silakan Fan. Oke, jadi kalau saya sebenarnya merangkum kalau kita ngomong transformasi itu sebenarnya ada 5 poin penting gitu ya, 5 poin. Jadi pertama adalah kalau dulu Anda bicaranya profit, maka sekarang Anda harus bicara goal, tujuannya. Jadi kalau waktu itu saya ikut seminar dari Dave Ulrich itu yang sangat menarik banget. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya Anda itu goal akhirnya itu siapa? Goal akhirnya itu kan misalnya kayak kami perusahaan jasa, goal akhirnya pasti adalah customer atau klien gitu ya. Maka Anda fokus ke sana. Ketika Anda fokus ke sana, profit itu udah pasti ngikut gitu loh. Jadi kalau Anda hanya berpikiran profit, salah. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kalau dulu kita ngomongnya hierarki gitu ya, orang-orang pokoknya top down atasan ngomong apa tuh pasti mutlak. Nah sekarang kita harus kembangkan namanya networking, jejaring. Jadi bisa jadi misalnya kayak ini Kevin punya temen apa yang bisa apa, jadi dia akan bantu kami gitu ya. Jadi sekarang nggak bisa Anda cuma fokus dari atasan ngasih instruksi, nggak bisa, semuanya harus diberdayakan menjadi jejaring gitu ya. Kemudian kalau dulu kita ngomongnya kontrol, sekarang kita harus bicara namanya pemberdayaan. Jadi kalau dulu mainnya cuma ini udah belum, kamu ini udah belum. Nah kalau sekarang harus kamu bisa kontribusi apa ya, jadi pemberdayaannya ini seperti apa, itu kalau mau transform. Kemudian yang keempat, kalau dulu kita kebanyakan perencanaan step by step harus jelas ini segala macam, mau nggak mau apalagi pandemi kayak begini kita nggak bisa pali, kita harus main namanya eksperimen. Jadi bisa jadi kayak misalnya dulu MSI, kita coba yuk bikin webinar, kita coba yuk bikin ini, kita juga nggak pernah tahu hasilnya seperti apa, ya kita eksperimen. Dari situ kita ngelihat, oh ternyata kalau materi seperti ini animonya kok jelek ya, kalau materi yang ini ternyata kok orang tertarik banget ya. Nah itu kan kita tahu dari eksperimen. Tapi kalau dari awal kita udah takut, aduh ntar pesertanya nggak ada, aduh ntar gini, yang nggak jalan-jalan. Kemudian yang kelima, sudah harus terbuka menjadi transparan gitu ya. Jadi kayak tadi saya bilang, Anda jangan mikir mau transformasi kalau Anda belum mengajak semua orang, Anda belum transparan ke semua elemen dalam perusahaan bahwa ayo kita bertransformasi bareng-bareng gitu. Jadi itu 5 kuncinya. Ya gitu. Baik, sangat bersemangat pagi hari ini. Mungkin karena besok libur ya Fani ya. Iya betul sekali ya, tapi terima kasih banyak Fani, terima kasih Kevin, Bu Novi, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Tetap sehat, kita masih harus melayani lebih banyak sahabat-sahabat Merkuri dari setiap hari Selasa pagi. Jadi kita ketemu lagi hari Selasa minggu depan ya. Iya. Oke, baik. Dan sahabat Merkuri, saya tutup sampai di sini untuk perbincangan interaktif kita di Selasa kalender hari ini 8 Desember 2020. Kita ketemu lagi di hari yang sama, di jam yang sama minggu depan dengan topik yang berbeda. Selamat pagi.